Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kalau Ibu? ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba satu orang memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Tolong diaktifkan semua kameranya. Oh ya, sudah aktif semua. Artinya semua hadir ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Masih ada yang ingat dengan pelajaran minggu sebelumnya? Pelajaran tentang momentum dan impuls. Coba satu orang siapa yang masih mengingat apa itu momentum? Ya, Andi Lukman, silakan ya. Nah, silakan ini. Ya, jadi momentum sudah dijelaskan oleh Andini. Sekarang impuls, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Nurheni, silakan. Apa itu impuls? Impuls adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda pada selang waktu yang sangat singkat atau dapat pula diartikan sebagai perubahan momentum. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian apa itu momentum dan apa itu impuls. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Materi ini sangat berkaitan erat dengan momentum dan impuls. Nah, kemudian untuk menggambarkan apa itu hukum kekekalan momentum, Ibu mau memperlihatkan sebuah video penerapan tentang hukum kekekalan momentum. 9, 8, Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, Falcon Heavy. Roket terbaru dari SpaceX sukses meluncur Selasa pukul 15.45 waktu Florida. Peluncuran roket dari Kennedy Space Center ini disiarkan langsung dan disaksikan lebih dari 3 juta pasang mata. Untuk mengetahui lebih jelas apa yang terdapat di dalam peluncuran roket itu yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum, kita akan lihat sebentar ketika kalian menjawab LKPD ya. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yakni pasti setiap orang di sini pernah memainkan permainan kelereng ya. Kira-kira bagaimana kecepatan kelereng sebelum bertumbukan dan bagaimana kecepatannya kelereng setelah bertumbukan dan bagaimana juga momentumnya. Ya, Tuti silahkan. Bagaimana kecepatan dan momentumnya? Adalah kecepatan kelereng berupa kelereng yang didorong oleh tangan kecepatannya berkurang, sedangkan kelereng yang awalnya diam menjadi bergerak atau kecepatannya bertambah, artinya momentumnya juga berubah sebelum bertumbuhnya dan setelah bertumbukannya. Ya. Untuk membuktikan hal ini, kita mau mengerjakan LKPD ya yang sudah Ibu bagikan. Kemudian Ibu mau bagi kelompok. Ini pembagian kelompoknya ada 2 kelompok ya. Selanjutnya, sebelum melakukan percobaan, Ibu mau menjelaskan dulu bagaimana cara percobaannya ya. Nanti di percobaan ada 3 jenis elastisitas. Kalian cobakan elastisitas 0, elastisitas antara 0 dengan 1, dan elastisitas 1 ya. Kemudian kita misalkan ambil dulu elastisitas 1, artinya tumbukan lenting sempurna. Kita sudah dipilih juga masanya, kita kasih pertama masanya agak kecil ya. Kemudian kecepatannya agak besar. Kemudian kalau di sini sudah ada tertera nilainya. Nilai di sini kalian masukkan ke tabel pengamatan. Kan ada tabel pengamatan ya. Selanjutnya untuk memulai percobaan kalian ketik run atau run ya tulisannya. Misalkan begini. Ketika sudah bertumbukan, kalian klik pause. Sudah muncul nilai-nilainya semua di sini. Ini yang di atas ada nilai berapa momentumnya, berapa kecepatannya, berapa momentum setelah, momentum sesudah. Bisa ya? Ya Bu. Ya, bisa ya. Nanti ini nilai-nilainya kalian catat di tabel pengamatannya. Nanti itu untuk tumbukan lenting sempurna, kalian ambil data 2 kali. Tumbukan lenting sebagian, ambil data 2 kali, dan tumbukan tidak lenting sama sekali, ambil data juga 2 kali ya. Paham ya? Ya. Selanjutnya. Ini aja ikutin Bu, 1,5. Ya. Jadi sudah dipasang 1,5 ya. Kalau sudah percobaan,
satu orang catat di Anuta ya, di LKPD ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah misalkan tadi terjadi tumbukan, silakan catat berapa momentum, berapa kecepatan, berapa massa ya. Nah, setelah itu dianalisis datanya. Ya, kemudian dijawab pertanyaan sampai kesimpulan. Assalamualaikum, kelompok 2. Ya, diaktifkan kameranya ya. Nah, bagaimana di sini? Sudah melakukan percobaan? Sudah, Bu. Sudah. Analisis datanya? Sudah, Bu. Sudah? Nah, ini LKPD kelompoknya. Nah, ini bagaimana tabel pengamatannya? Oh, sudah ya. Nah, kalau sudah begini tabel pengamatannya, kalian lanjut menganalisis datanya ya. Ya, Bu. Analisis datanya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kayaknya ada 3 pertanyaan, kemudian simpulkan hasilnya ya. Ayo, Bu. Ibu mau melihat bagaimana hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, coba kelompok 2 dipaparkan bagaimana hasil percobaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil pengamatan dan analisis dari kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan 3 pertanyaan dan 1 kesimpulan. Pertanyaan pertama, bagaimana jumlah momentum sebelum tumbukan dan jumlah momentum setelah tumbukan pada setiap jenis tumbukan? Jawabannya, berdasarkan simulasi dan analisis data yang telah dilakukan, tampak bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan selalu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan untuk setiap jenis tumbukan, yakni tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nomor 2, bagaimana deskripsi hukum kekekalan momentum berdasarkan hasil simulasi? Jawabannya, deskripsi hukum kekekalan momentum berdasarkan simulasi yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan selalu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nomor 3, apakah terjadi perubahan di kecepatan balok setelah tumbukan dan setelah belum tumbukan dan setelah tumbukan, apakah pengaruh hasil jumlah momentum dari balok? Jawabannya, berdasarkan simulasi dan data pada tabel pengamatan, tampak bahwa ketika 2 buah dengan kecepatan tertentu hingga bertumbukan, maka nilai kecepatan kedua benda setelah bertumbukan berubah. Ketika kecepatan benda pertama bertambah besar, maka kecepatan benda kedua menjadi lebih kecil, dan begitu pula sebaliknya. Ketika kecepatan benda pertama menjadi lebih kecil, maka kecepatan benda kedua semakin besar. Hal ini menyebabkan hasil jumlah momentum sebelum tumbukan selalu sama dengan hasil jumlah momentum setelah tumbukan. Kesimpulannya yaitu hukum kekekalan momentum menyatakan jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asal tidak ada gaya luar bekerja pada sistem. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi demikian tadi pemaparan hasil percobaan dari kelompok 2. Nah, kita mulai diskusinya ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ya, Sejati, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa saja contoh pemanfaatan konsep hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sejati tadi. Ada beberapa manfaatan konsep hukum kekekalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada video pertama tadi, kita dapat mengetahui peristiwa peluncuran roket merupakan contoh penerapan kekekalan momentum, yang dimana roket dapat bergerak naik ke atas angkasa dengan cara semburan gas pembakaran dari ekor roket tersebut. Pada tingkatan tertentu, pada ketinggian tertentu, roket juga dapat tambah kecepatan dengan cara membuang tangki bahan bakarnya. Yang kedua, bola golf yang dipukul dengan stick golf. Ketika akan memukul bola golf, stick terlebih dahulu diayunkan untuk memperoleh kecepatan. Semakin jauh dan semakin kuat diayunkan kecepatan tersebut, maka hasil kecepatannya akan semakin cepat. Dan bola golf akan bergerak
lebih jauh. Jadi kan tadi contoh dari Egi, dia kasih penjelasan tentang roket yang video pembuka tadi, kemudian dia ambil contoh juga yang pada peristiwa permainan golf ya. Dengan main golf ya Bu. Bagaimana yang lain? Sudah paham ya contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya Bu. Saya ya. Nah, dari diskusi ini kita sudah bisa memahami apa itu hukum kekekalan momentum, bagaimana bentuk matematisnya dan juga contohnya. Untuk lebih memahami lagi bagaimana hukum kekekalan momentum itu, Ibu mau memperlihatkan sebuah video yang merupakan video pembelajaran tentang hukum kekekalan momentum ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Kita akan memulai bahasan hukum kekekalan momentum ini dari hukum kedua Newton. Di hukum kedua Newton disebutkan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem akan sebanding dengan percepatan sistem itu dan massa sebagai konstantanya, atau dituliskan seperti ini, sigma F sama dengan M kali A. Oke. Sedangkan kita ketahui bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu, sehingga A yang ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Dan M dikali delta V itu adalah perubahan momentum, sehingga jika kita teruskan akan menjadi seperti ini. Ya, bahwa jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum per satuan waktu. Inilah yang kemudian menjadi bentuk lain dari hukum kedua Newton tentang gerak. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistemnya adalah 0. Nah, ini juga berarti bahwa perubahan momentum setiap satuan waktunya akan menjadi 0. Itu berarti bahwa perubahan momentumnya akan menjadi 0. Jika perubahan momentumnya 0, maka berarti momentum tidak berubah. Kalau begitu berarti jumlah momentum setiap saat pada sistem tersebut adalah sama. Itu juga berarti bahwa momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir sistem tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentumnya selalu sama. Hal itu terjadi karena jumlah gaya pada sistem tersebut adalah 0. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan peragaan sederhana berikut ini. Seorang pelempar seperti ini melemparkan bola ke arah kiri, dan pada saat yang bersamaan dia terdorong ke arah kanan. Leila, silakan. Apa yang dirasakan dari pembelajaran hari ini? Yang saya sukai dari pembelajaran hari ini yaitu penggunaan simulasi percobaan hukum kekekalan momentum secara virtual. Nah, Ibu mau memberikan sebuah pesan terkait hukum kekekalan momentum. Tadi dikatakan bahwa hukum kekekalan momentum itu jumlahnya selalu sama atau konstan atau tetap. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pepatah atau apa namanya yang dikatakan bahwa apa yang kita tanam itu pula yang akan kita tuai. Nah, ini bisa ada gambaran sedikit dari hukum kekekalan momentum. Berapa kebaikan yang kita tanam pada orang, minimal kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang lain, meskipun itu waktunya mungkin bukan pada saat itu juga, bisa jadi kita rasakan setelah waktunya lama atau dalam bentuk kebaikan yang lainnya. Nah, bisa mungkin dipahami? Kemudian selanjutnya Ibu mau memberikan tugas ya, supaya lebih paham materi ini. Ada tugas nanti Ibu bagikan di grup WA kelas kita, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian setelah dikerjakan, dikumpulkan kembali tetap di grup WA ya. Nah, kemudian setelah itu, untuk materi pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas materi tentang tumbukan ya. Ya Bu. Nah, jadi silakan dipelajari, dicari-cari materi terkait ini. Nah, kemudian itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mungkin satu orang bisa memimpin temannya untuk berdoa. Saya minta Astuti ya. Nah, silakan pimpin teman kita untuk berdoa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.